uh, membahas. Baik, teman-teman yang kami banggakan, kita akan bahas tema akhlak dalam keluarga. Pertama-tama, kita ini adalah sebagai seorang anggota keluarga atau salah satu dari penghuni dalam keluarga kita. Tentu kita yang pertama adalah sebagai anak. Insya Allah semuanya yang ada di sini adalah sebagai anak dan kita memiliki kedua orang tua, baik kedua orang tua kita yang masih sehat, masih ada maupun yang mungkin sudah tiada. Baik meskipun yang sudah tiada maupun yang masih ada, kita tetap punya kewajiban untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu di dalam syariat agama Islam disebut dengan istilah birrul walidain, berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain itu terdiri dari dua kata, bir ya, birrun itu artinya kebaikan, kemudian al walidain yang artinya adalah kedua orang tua, yakni bapak atau ibu kita. Nah, teman-teman yang kami banggakan, bagaimana pentingnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang juga cukup panjang ayatnya, tetapi di sana ada penegasan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, yakni selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Allah menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah Allah memerintahkan untuk menyembah atau melarang kita untuk menyembah selain Allah. Jadi ketika kita sudah menyembah kepada Allah, maka yang kedua yang pantas untuk mendapatkan atau kita perlakukan baik adalah Rasulullah dan juga kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua itu adalah orang yang paling pantas mendapatkan perlakuan baik kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang seperti zaman sekarang ya. Sekarang mahasiswa ini juga mahasiswa zaman sekarang ya. Banyak yang kemudian sangat baik kepada teman-temannya, sangat baik kepada tetangganya, tetapi kepada orang tuanya sendiri sering marah-marah, sering mencaci maki. Kalau dengan yang lainnya, dengan orang-orang yang lain, biasanya sabar, tapi kalau dengan orang tuanya tidak sabar. Jangan sampai seperti itu. Jika kita mampu melakukan kebaikan, maka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita itu adalah kedua orang tua kita. Nah, juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah beribadah. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mengambil sekutu baginya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah satu tingkat di bawah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujud dan bukti yang paling nampak ketika kita beribadah kepada Allah dengan benar itu adalah kita menjadi pribadi yang baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia sekalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi hukumnya wajib. Berbuat baik kepada orang tua itu wajib hukumnya. Maka kalau tidak berbuat baik, hukumnya adalah dosa. Tidak berbuat baik kepada orang tua, dosa. Berbuat baik pada orang tua adalah pahala. Nah, yang ketiga, perintah berbuat baik kepada orang tua itu oleh Allah di dalam Al-Quran diletakkan setelah perintah bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia
untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kemuliaanmu. Kalau kemudian kita ingin mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka caranya ada dua. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah. Ingat, semua nikmat yang kemudian kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kalau kemudian kita berhasil menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapat jaminan kebahagiaan di akhirat. Dan manakala kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan kunci kebahagiaan di dunia. Maka jika kebahagiaan di dunia itu kuncinya adalah kedua orang tua kita, dan kebahagiaan akhirat itu adalah kuncinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini jangan sampai. Ketika kita beriman kepada Allah, maka berbuat baik kepada orang tua itu harus. Kalau kemudian kita mengaku beriman, kemudian belum mampu berbuat baik kepada orang tua, maka hal tersebut harus dipertanyakan kepada diri kita, apakah imannya sudah benar atau belum. Kemudian yang keempat adalah perintah berbaik pada orang tua itu, menurut Rasulullah SAW, adalah amalan nomor 2 setelah sholat, tepat pada waktunya. Jadi di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman dan Abdullah ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, apa amalan yang paling disukai Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian beliau menjawab, birrul walidain. Lalu aku bertanya lagi, seterusnya apa? Maka beliau menjawab, jihad fisabilillah. Di sini dijelaskan 3 amalan yang mulia. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti pada orang tua, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Maju ke medan perang itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar di sisi Allah. Tetapi lebih besar lagi adalah berbakti kepada orang tua. Suatu ketika ada seorang anak-anak ingin ikut Rasulullah berperang. Kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau ingin perang? Aku ingin syahid mengikuti ayahku. Dan ditanya, apakah engkau masih punya ibu? Masih. Pulanglah dan berbaktilah kepada ibumu. Maka Rasulullah menolak atau melarang orang untuk berperang karena masih memiliki ibu yang butuh dirawat. Maka pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Nah, yang kelima adalah Rasulullah meletakkan durhaka kepada orang tua sebagai dosa nomor 2 terbesar setelah syirik. Di dosa terbesar itu syirik, dan setelah syirik itu adalah durhaka kepada orang tua. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidakkah akan kuberitahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengulanginya sampai 3 kali, kemudian para sahabat mengiyakan. Lalu Rasulullah menyebutkan, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada ibu bapak, kemudian merubah posisi duduknya yang semula bersitelekan menjadi duduk biasa, duduk bersila dan berkata lagi, begitu juga perkataan dan sumpah palsu. Beliau mengulanginya lagi hal ini hingga kami mengharapkan mudah-mudahan beliau tidak menambahnya lagi. Jadi Rasulullah itu menceritakan tentang dosa besar. Yang pertama syirik, kemudian durhaka pada orang tua. Berhenti di situ. Lalu kemudian Rasulullah merubah posisi duduknya dari bersila kemudian menjadi duduk biasa. Kemudian dilanjutkan perkataan dan sumpah palsu. Itu yang nomor 3. Durhaka pada orang tua dosa nomor 2. Berbakti pada orang tua adalah kebaikan yang tertinggi nomor 2. Maka begitu besarnya kebaikan manakala kita mampu berbakti kepada dua orang tua kita. Yang keenam, Rasulullah mengkaitkan keridhaan dan kemarahan Allah dengan keridhaan orang tua. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Jangan sekali-kali kemudian kita membuat kedua orang tua kita marah. Membuat kedua orang tua kita marah tidak boleh. Membantah tidak boleh. Bahkan hanya sekedar mengatakan kata-kata yang tidak disukai orang tua itu juga tidak boleh. Mengatakan maso, sekto, dan lain sebagainya. Itu ada kalimat-kalimat yang populer mungkin dengan teman-teman. Tetapi itu tidak boleh. Mari kita tinggalkan. Kemudian yang ketujuh adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana saja bentuk-bentuk cara kita berbakti pada orang tua?
Agar kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua, yang pertama adalah senantiasa mengindahkan nasihat orang tua. Di nasihat-nasihat orang tua itu tidak boleh kita bantah. Semua harus kita dengarkan dan kemudian kita ikuti manakala itu baik dan bersesuaian dengan syariat agama Islam. Jika tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka cukup kita diamkan. Kita tidak boleh membantah juga. Dalam surat Luqman dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah tanpa pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu ikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Sampai sebegitunya. Meskipun orang tua kita itu menyuruh memberikan nasihat yang tidak baik, maka kita tidak boleh membantah. Kita harus tetap berbuat baik pada orang tua, meskipun kita juga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan nasihat yang tidak baik tersebut. Yang kedua adalah menghormati dan memuliakan orang tua dengan penuh rasa kasih sayang dan terima kasih. Di dalam surat Luqman ini dijelaskan, dan kami wasiatkan kepada manusia sekalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Begitulah yang kemudian disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Maka hormatnya kita kepada orang tua, kita muliakan orang tua kita melebihi dari orang-orang yang ada di dunia yang lainnya. Jangan sampai kemudian kita terbawa arus modernisasi yang kemudian lebih cenderung menghormati temannya, lebih cenderung kemudian memuliakan temannya daripada kedua orang tuanya. Cara kita berbakti kepada orang tua yang ketiga adalah membantu ibu dan bapak baik secara fisik maupun materi. Tentu kalau kita masih menjadi mahasiswa, bantuan fisik yang mampu, yang paling banyak bisa kita berikan. Maka jangan kemudian tabu ketika membantu pekerjaan-pekerjaan kedua orang tua. Bisa dibantu Allah. Usahakan orang tua sudah tidak lagi menanggung pekerjaan rumah. Kemudian pekerjaan rumah itu selesai dengan teman-teman sekalian. Baik yang laki-laki atau perempuan, tidak usah kemudian merasa malu ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Yang laki-laki yang ganteng-ganteng ini, yang ketika selfie bagus-bagus, wajahnya cantik-cantik begitu, ya pekerjaan di rumah ya nyapu gitu ya, dan lain sebagainya, itu hal perkara yang biasa. Maka dalam sebuah hadis dikatakan tidak dapat seorang anak itu membalas kebaikan ayahnya kecuali jika dia mendapatkan ayahnya tertawan menjadi budak, kemudian ditebus dan dimerdekakannya. Sudah tidak ada lagi perbudakan. Maka tidak ada balas budi kita yang mampu setara. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian tidak berbalas budi. Wah ini Pak, sudah nggak mungkin saya bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Ya tidak mungkin, tetapi kemudian kita juga tidak boleh berhenti untuk berbuat baik pada orang tua kita. Artinya apa? Sampai kedua orang tua kita itu, sampai hari kiamat, bahkan sampai kita meninggal dunia, maka kedua orang tua kita itu harus tetap kita taati dan kita hormati. Gitu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah mendoakan ibu bapak semoga mendapat ampunan, rahmat dan lain sebagainya. Kita doakan. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua, bapak dan ibumu, penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka berbuat sewaktu kecil. Doa kepada orang tua jangan sampai lupa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa dibaca. Setiap kali setelah sholat jangan lupa doa itu. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah setelah orang tua meninggal dunia, maka berbuat baik kepada dua orang tua itu dapat dilakukan dengan cara mendoakannya. Rasulullah, ada sebuah riwayat, ya Rasulullah, adakah suatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan untuk ibu bapak saya sesudah keduanya meninggal dunia? Maka Rasulullah menjawab, ada, yaitu mensolatkan jenazahnya, memintakan ampunan baginya, menunaikan janjinya, meneruskan silaturahimnya, dan memuliakan sahabatnya. Selain doa, itu dilakukan untuk kemudian berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mensolatkannya, memintakan ampunan, menunaikan janjinya, dan seterusnya itu adalah bagian berbakti pada orang tua. Termasuk adalah menyambung silaturahim dengan saudara atau teman-teman dari kedua orang tua kita, itu adalah bagian dari birrul walidain. Nah, teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, ini adalah
bagaimana berbakti kepada orang tua yang setelah orang tua kita telah tiada, oleh mensolatkan jenazahnya jika masih ada, kemudian memintakan ampunan baginya, menunaikan janjinya, meneruskan silaturahimnya, tadi sudah saya jelaskan, memuliakan sahabat-sahabatnya, sahabat bapak, sahabat ibu itu juga harus kita muliakan. Nah, itu adalah kita sebagai anak. Yang kedua, manakala kita nanti sudah berkeluarga, kemudian menjadi suami dan istri, gitu ya. Ada suami yang ada istri ini, saya kira semuanya ada yang jadi suami dan ada yang jadi istri. Semua tidak ingin jadi istri semuanya ini. Di sini ada mas-mas juga nanti insya Allah jadi suami ya. Jangan punya cita-cita jadi istri ya mas-masnya ya. Nah, ketika nanti telah berkeluarga dan menjadi suami istri atau memiliki suami istri, maka pertama-tama harus kita pahami adalah bahwa hubungan suami istri itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kemudian kita menjadi suami dan istri itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram atau sakinah, dan dijadikannya di antara kamu. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri keluarga sakinah yang disebutkan Al-Quran tadi. Sakinah itu adalah ketentraman di dalam keluarga. Kemudian mawaddah warahmah itu adanya kasih sayang. Gitu. Nah, apa bedanya itu? Mawaddah itu adalah kasih sayang yang sifatnya fisik. Kemudian rahmah itu adalah ketentraman yang di dalam hati. Itu adalah sakinah itu seperti itu. Fisiknya nampak kaya, tapi tidak ada rahmah dalam kekayaan tersebut, itu banyak terjadi. Ada yang kemudian fisiknya nampak materinya sedikit, tidak masih kurang begitu, tapi ternyata rahmatnya itu yang banyak, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang juga harmonis, juga bahagia, tentram gitu, karena ada rahmah. Maka kita berharap keluarga kita keluarga yang menjadi sakinah, dan di dalam sakinah itu ada mawaddah warahmahnya. Nah, berikutnya adalah teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar kita mampu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi, maka langkah pertama adalah jangan salah milih pasangan hidup. Rasulullah itu mencontohkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ketika kita memilih pasangan hidup, memilih istri atau suami itu setidaknya ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seorang wanita dinikahi karena 4 pertimbangan. Pertama, harta. Nah, harta ini, harta yang pertama, wah, cari yang kaya ya, yang kaya, anaknya konglomerat itu. Nah, yang kedua, cari yang keturunannya bagus. Baik bagus dari segi keluarga baik-baik, kemudian keluarga yang soleh, dan lain sebagainya. Cari yang begitu. Kemudian yang ketiga, kecantikannya. Dan yang terakhir adalah agamanya. Meskipun agama di tempat terakhir, tapi maknanya bukan ini kemudian di nomor 4 kan, tetapi ini adalah kuncinya. Kunci dalam sakinah mawaddah warahmah itu adalah agama. Karena Rasulullah mengatakan, peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas. Artinya, manakala kita memilihnya adalah berdasarkan agama, maka harta, keturunan, dan kecantikan itu akan dilengkap dengan, akan dicukupi kekurangannya dengan agamanya ini. Tetapi manakala harta, keturunan, kecantikan ini diprioritaskan, kemudian agama itu di nomor 2 kan, maka hati-hati. Harta, keturunan, dan kecantikan itu akan menjadi rusak karena agama yang rusak. Maka pilihlah agama. Ini adalah kunci daripada istri, dan nanti suami istri pun kuncinya sama. Mbak-mbak ini juga milih suami nanti pilih yang agamanya bagus. Maka kalau nyari pacar jangan nyari di pasar. Nyari pacar datang ke masjid gitu. Nah, datang ke masjid, sering-sering ke masjid nanti ya. Siapa tahu jodohnya di masjid gitu. Nah, berikutnya adalah setelah kemudian menjadi suami istri, maka nanti akan memiliki haknya antara keduanya. Ada hak sama-sama. Istri juga berhak, suami juga berhak. Yang pertama, tamatut badani. Berhubungan badan itu sama-sama berhak. Yang kedua, saling mewarisi. Dari manakala suami meninggal, istri mendapatkan harta waris.
Begitu juga sebaliknya, istri meninggal, suami mendapatkan harta waris. Kemudian nasab anak, kedua-duanya memiliki nasab anak. Meskipun biasanya kalau menikah, kalau julukan itu disebutnya ayahnya, tetapi itu adalah keturunan dari keduanya. Saling memiliki hak atas nasab anak. Nah, kewajiban suami terhadap istri mulai dari sebelumnya. Yang pertama adalah mahar, mas kawin, siapkan mas kawinnya. Sandal jepit boleh Pak? Ya boleh gitu ya. Minimalis gitu. Nafkah kan untuk diberikan setelah menikah. Jangan sebelum menikah sudah dinafkahi. Nah, itu nanti tidak benar. Nah, itu masih berupa sedekah. Tapi kalau maksiat itu berarti nanti merupakan sebuah azab nanti ya. Kemudian ihsanul asy'arah, bergaul dengan yang baik setelah nanti menjadi suami istri, bergaul dengan yang baik. Jangan bergaul yang baiknya sekarang, nggak boleh. Sekarang biasa saja, tidak ada hubungan. Kemudian yang keempat adalah suami membimbing dan mendidik keagamaan istrinya. Maka cari suami yang kemudian nanti mengajari agama, ajak pengajian. Kemudian di rumah juga suami yang bisa menjadi imam, kemudian bisa mengisi pengajian, jamaahnya siapa? Samanya ya istri, udah punyanya anak ya anaknya gitu. Begitulah yang terbaik. Adapun istri kepada suami itu cuma satu kewajibannya. Apa itu? Taat pada suami. Sudah. Semua pekerjaan dan tanggung jawab keluarga itu adalah tanggung jawab suami. Mulai dari mencukupi sandang, pangan, papan, itu semuanya adalah suami. Termasuk misalnya terkait sandang itu ya pakaian, itu memberikan pakaian yang lain, itu adalah kewajiban suami. Bukan hanya membelikan, mulai mencucikan, menyetrika, menyiapkan, itu kewajiban suami. Pangan juga sama, mencukupi makanan itu adalah kewajiban suami. Masak, isah-isah, sampai nanti semua adalah nyuci piring, itu kewajiban suami. Kemudian papan juga sama, rumah, sampai membersihkan rumah, menata rumah, itu semua kewajiban suami. Kewajiban istri cuma satu. Apa itu? Patuh pada suami, taat pada suami. Kalau perkara suaminya minta yang beli rumah suami, kemudian nanti yang jaga rumah istri, ya itu patuh saja. Kalau misalnya masalah pangan, nanti yang bekerja suami, istri yang membelanjakan, masak, menyiapkan, sampai menyuci piring, ya ini patuh sama suami. Jadi istri itu kewajibannya cuma satu, patuh pada suami, itu aja. Nah, maka pilih suami yang baik, yang kemudian tidak memberikan banyak tugas gitu. Nah, berikutnya adalah kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ada hubungan tanggung jawab dan ada hubungan masa depan. Kalau nanti sudah berkeluarga, maka anak itu menjadi tanggung jawab orang tua sampai kemudian anak itu balik. Nah, suami istri punya akhlak yang harus dipertahankan. Yang pertama adalah dalam keluarga, suami istri hendaknya menjaga suami atau menjaga istri supaya tidak terjebak pada kemungkaran. Jangan sampai kemudian nanti nyuruh suaminya, wah ini penghasilnya kurang, mbok yo pisan-pisan nyolong, mbok pisan-pisan korupsi, itu tidak boleh begitu. Yang istri, suami juga tidak boleh masak tiap hari sayur terus, mbok ya sekali-sekali itu motong ayamnya tetangga, ya tidak boleh juga begitu. Jangan sampai begitu, malah sebaliknya, jaga, jangan sampai terjebak kemungkaran. Hati-hati nanti, karena bisa jadi tuntutan itu, tuntutan suami atau tuntutan istri bisa menjadikan suami atau istri itu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Hati-hati. Nah, suami istri adalah pemimpin dalam keluarga dan rumah tangga. Dua-duanya memimpin. Maka ketika ada suami, suami adalah pemimpinnya. Ketika suami nggak ada, maka istri adalah pemimpinnya. Nah, begitu. Dan seterusnya. Menjadi teladan bagi suami atau istri dan keluarganya. Lomba fastabiqul khairat, menjadi pribadi yang baik. Nah, kemudian berbuat baik kepada suami atau istri, menjaga rahasia dan aib suami atau istrinya. Jangan menjadi ember ya, kemana-mana itu ceritakan, semua jeleknya terus ceritakan. Sekarang kan nggak ada syukurnya sama sekali, nggak boleh begitu. Kemudian ridho terhadap suami atau istri baik ketika hidup maupun sepeninggalnya. Kalau sudah menikah itu ya baik buruknya itu menjadi diterima semuanya. Jangan mau terima baiknya, buruknya nggak mau, jangan begitu. Ya. Kemudian ketika nanti dalam keluarga harus memahami tentang anak, karena persepsi tentang anak itu akan bisa menjadi penenang keluarga atau bisa menjadi hancurnya keluarga gara-gara anak.
maka sebagai keluarga muslim harus memahami tentang apa itu anak. Anak bagi dalam keluarga sebuah muslim adalah sebagai perhiasan hidup di dunia, perhiasan. Maka keluarga itu akan mulai indah manakala sudah ada anak. Kemudian yang kedua, anak itu juga ujian, hati-hati. Ada yang gagal mendidik anak berarti dia tidak lulus ujian. Anak juga bisa menjadi musuh kedua orang tuanya. Kapan anak menjadi musuh kedua orang tuanya? Bayangkan, orang tua kerja keras, tiba-tiba anak kemudian minta sangu untuk habis anak, itu bisa jadi nanti akan jadi musuh manakala tidak difahami dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah anak itu sebagai qurrata a'yun, cahaya dari mata kedua orang tua. Maksudnya adalah bahwa anak yang baik itu akan menjadi keindahan tersendiri bagi kedua orang tua. Maka jadilah kita itu indah dengan akhlakul karimah yang kemudian akan menjadikan kedua orang tua kita itu bahagia karena memiliki kita. Nah, untuk itu maka nanti anak-anak itu harus kemudian dididik. Maka pendidikannya seimbang. Apa yang seimbang? Seimbang antara pendidikan agama, kemudian pendidikan umum. Seimbang antara pengetahuan, kemudian praktek, dan kemudian amaliyah ibadahnya. Nah, kalau kita bisa merujuk kepada pengalaman dari Luqmanul Hakim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat Luqman itu, maka pendidikan anak itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah akidah yang paling pokok, kemudian ibadah, kemudian diajari dakwah, dan yang terakhir diajari akhlak. Buahnya adalah akhlak. Nah, kemudian kepada anak, nanti kalau sudah punya anak, jangan lupa yang pertama adalah mengakikohkan, memberi nama, mencukur rambut, ini sunnah. Kemudian menyapihnya hingga mandiri. Untuk mbak-mbak ini mahasiswi, jangan buru-buru menyapih dengan alasan nanti akan merusak postur fisik tubuh, itu jangan ya. 2 tahun itu kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya. Iman-iman gitu. Apalagi teman-teman ini juga basicnya adalah di keperawatan. Kemudian bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, menyayangi dengan penuh kasih sayang, memberikan nafkah dan rezeki, dan tidak membedakan dalam pemberian nafkah antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu sama. Jangan seperti zaman jahiliyah dulu, menganggap bahwa anak perempuan itu adalah aib, kemudian akhirnya membunuh. Bahkan salah satu khalifah kita selama jahiliyah itu, khalifah Islam itu, Umar bin Khattab, pernah kemudian ketika istrinya melahirkan anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Jangan sampai laki-laki dan perempuan sama. Keduanya bisa menjadi jalan bagi kedua orang tuanya untuk meraih ridha Allah, dan keduanya bisa mencelakakan juga kedua orang tuanya. Baik teman-teman, saya kira itu semoga bermanfaat, bisa diambil hikmah dan manfaatnya.